Dia suka sama ibunya Norma itu menurut aku kayak terlalu cepet aja gitu. Iya sih, cuman gara-gara apa? Gara-gara cium tangan, gara-gara wangi. Lu cium tangan mulu, lebaran udah lewat tuh. Cium tangan mulu. Harusnya ada adegan gerobak goyang ya. Di mana ada dalam panci ya? Di dalam air mendidih ya. Biar sekalian kena karma. Ini aib orang, kenapa kamu rekam? Lah itu yang manggil siapa kalau bukan dia? Kan dia yang pertama kali kepo. Enggak usah ada kata-kata gitu enggak sih? Satir kali itu sebenarnya. Iya, ini aib orang, kenapa kamu filmin? Irfan ya. Irfan. Padahal mah sikat aja dulu, nanti pulang-pulang sikat lagi yang lain gitu maksudnya. Muka lu gue sikat sini. Seperti yang kalian duga lah ya, ini adalah review film Lebaran terakhir. Iya ini ya. sebenarnya harus direview ya, tapi ya udahlah ya. Karena kalian yang meminta, mau tak mau kami harus menonton ya. Iya. Jadi ya udahlah, kita lengkapi saja review film Lebaran tahun ini ya. Tentunya dengan film berjudul Norma. Ini adalah film yang sebelum Lebaran ya banyak yang memprediksi, wah kayaknya ini paling rame pas Lebaran. Oh gitu. Ya karena orang Indonesia sukanya kan begini-begini penonton kita. Ya tapi kalau misalnya Selengki, selangkangan, asik. Malah jadi juru kunci di line up film Lebaran. Iya. Yang lain penontonnya gede-gede, ya ini yang paling rendah gitu penontonnya kalau dibandingin tempat mungkin yang lain. Karena gini kali ya, ibu-ibu kan pengen nonton cuman ngalah, suaminya pengen nonton horor, anaknya nonton Jumbo, jadi ibunya ya udah deh uangnya habis gitu, masa udah tinggal dikit sayang gitu, taunya ya udah ngajar nonton gitu, bisa jadi nggak sih? Betul. Tapi kita nggak tahu ya, kan masih ada minggu-minggu depan ya. Iya. Kali aja ibu-ibu nanti ngambil uang belanja, nonton tetap gitu. Ya kan? Nafsu banget Bu. Atau ini habis ketemu sama teman-teman halal lebih halal, yuk nonton rame gitu kan ya. Emak-emak nonton. Sampah banget. Film Norma ini adalah film yang diadaptasi dari, ya kalian tahu sendiri lah ya, cerita nyata yang aku sih nggak peduli amat gitu ya sama cerita aslinya. Pokoknya Indonesia mah formulanya selangkangan, selengki, narkocob pasti viral apapun itu. Tapi yang mengejutkan sebenarnya Norma ini ya, yang mainnya adalah aktor-aktor yang oke. Iya benar. Benar nggak sih? Setuju. Itu aku cukup terkejut gitu ya. Pas waktu pertama kali mau dibikin kan dikasih tahu cast-nya, wih. Iya, buset dah. Tisabiani, Wulan Guritno, Lukman Rosadi, terus Yusuf Mardika, gitu kan, Nunung, mengejutkan, Sis back ya, kaget lah kita ya, ya udahlah, ini demi Tisabiani mah aku tonton lah, benar, karena doi mah memang tidak pernah mengecewakan ya di film-film yang dia bintangi. Kak Tisa, ini demi kamu loh asli, bukan demi Norma asli. Iya. Apa asli. Karena dia komen, ayo dong review dulu gitu. Asli, kalau nggak mah saya sih mendingan makan opor di rumah sambil udah habis nonton yang Netflix. Oh ya udah habis ya. Ceritanya udahlah, kalian udah tahu ya, ini ceritanya tentang menantu yang selingkuh aja sama mertua udah diliatin dari awal mula banget ya. Dari awal mula Norma ini belum kenalan sama suaminya gitu kan. Sampai nanti kenalan, sampai nanti menikah, sampai nanti selingkuh, sampai nanti pisah. Nama suaminya kan Irfan ya. Irfan, bukan Irfan ya, the best. Di Serang. Iya benar. The best itu. Irfan ketemunya di Masjid Agung Banten, asik. Oh iya benar. Tiap nganterin ini. Iya, pesanan. Tapi hebat, Irfan ini memang dari awal pun sudah player ya. Baru ketemu aja langsung, boleh minta nomor HP? Sampuh masyarakat. Mantap Pak Irfan. Itu masih mungkin karena temen zaman dulu. Temen sekolah. Masih mungkin, masih ada kemungkinan begitu lah, masih ada. Ya. Enggak ujuk-ujuk, baru ngeliat langsung. Minta handphone, nomor handphone gitu. Siapa lu gitu. Ini proses dia ngedeketin Norma ini kayaknya terlalu cepet kata gue. Iya sih. Emang sih di sini dikasih lihat berapa kali gitu ya. Cuman kayak nggak struggle gitu. Kayak tiba-tiba langsung mau, tiba-tiba langsung aku mau kamu jadi istri aku. Kayak
kayak langsung mau gitu. Padahal awalnya nggak mau gitu. Jadi maksudnya ada beberapa scene diliatin tapi interaksinya kayak biasa aja. Iya. Kayak nggak bikin kita kayak tiba-tiba langsung jatuh cinta banget gitu. Nggak ada soalnya gitu. Nikah momen meet cute ya, meet cute-nya mah di Masjid Agung, tapi maksudnya habis itu kayak nggak ada gimana gitu ya. Kayaknya ada adegan yang dia nganterin si Norma pakai motor tapi nggak jadi, mungkin di situ kayaknya yang bikin Norma jatuh hati. Iya, nganterin tapi sama-sama jalan ya. Najong. Sampai aja rumah. Tapi si Irfannya belum lepek ya, rambutnya mantap. Kalau aku sih udah. Iya, kamu mah udah basket langsung. Ini di mana ini rumahnya? Kayak deket itu malah satu komplek kayaknya si masjidnya. Sama Masjid Agung ya, asli. Sambil dorong motor loh. Gak kerasa emang jatuh cinta itu. Dari situ baru kita diliatin tuh backstory beberapa karakternya ya. Yang benar-benar dari awal tuh bikin aku bertanya-tanya gitu ya. Ini ibunya Norma ini kenapa? Nah, itu pertanyaan aku juga. Begini terus. Iya, aku bingung. Kenapa sih nih orang emang judes apa gimana sih? Kenapa? Kayak mikirin pemerintah. Emang sih nanti dijelasin ya. Tapi anyway kurang puas aja sih aku ketika sama aku ketika juga. itu akhirnya terreveal gitu ya. Terus juga di sini ceritanya pengen ngasih sedikit backstory ke Irfan. Diliatin kalau Irfan ini keluarganya, punya keluarga, ibunya tapi kayak gitu. Ibunya cuek. Ibunya lebih merhatiin kakaknya. Iya. Jadi Irfan butuh kasih sayang ibu. Ibunya Norma butuh kasih sayang pria. Irfan butuh kasih sayang ibu. Gitu kali ya, sengaja kayaknya ceritanya. Iya kali. Ini aku nggak tahu aslinya itu gitu atau enggak ya. Tapi ya. Iya, kita kan nggak tahu ya. Ini film ya, bodo amat ya. Mungkin jadi emang sengaja dikasih layer kayak gitu kali ya. Kali ya. Biar lebih make sense kali. BTW ini yang nulisnya sama kayak yang nulis Ipara Dalam Maut ya. Oka Aurora. Apa yang kamu suka dulu lah, karena aku mah sukanya actingnya sih. Iya, aku juga. Itu dari nama-nama pemainnya aja udah jelas lah ya, kita udah tidak meragukan lagi. Betul. Actingnya itu udah oke banget sih. Tisa Biani itu seperti pernah digituin gitu. Padahal kan dia belum lah ya, belum menikah gitu, dan dia tidak mengalami itu, tapi maksudnya kayak dapat banget gitu loh. Mesem-mesem pas digoda-goda tau nggak? Iya. Kan Hai suami, gitu. Hai istri asal. Lagi sikat gigi. Baru pertama aku sikat gigi, merasakan bahagia seperti ini baru nikah soalnya. Nanti belum kalau pasta gigi lupa ditutup, terus bekas pasta nempel-nempel di sink gitu, baru kesel. Belum aja. Wan Guritno sebagai Rina, Teuku Sumardika sebagai Irfan itu ngeselin banget sih. Mukanya tuh ngeselin banget sih. Di sini kan juga ada, kamu tau gak sih yang dulu sempat beredar gitu di Twitter yang foto asli. Ya gini, terus ada sama mukanya kan ada kerutan-kerutan gitu. Nah, Wulan Guritno tuh kayak gitu kan, nyurang gitu loh. Jadi ngeselinnya dapet banget sih. Terus aku juga suka sih Nunung di sini. Terus aku kangen ya, udah lama nggak ngeliat Nunung di layar gitu. Dan dia di sini aktingnya serius. Maksudnya bukan yang ngelucu atau ada part lucu, tapi bukan yang ngelucu yang dilucu-lucuin gitu, enggak. Iya, tapi karena ya natural aja. Iya, natural, sangat-sangat natural sih. Jadi kayak kangen gitu loh ada Nunung di sini gitu sebagai bude ya. Ada ganti yang ngegapin selingkuh itu. Naik tangga kan. Aku takut jatuh. Muntah. Iya, muntah itu the best sih. Muntah Listerine aja. Dia emang menjijikan sih itu. Aku juga muntah. Anjir, muntahnya cair banget. Belum makan kayaknya. Makan jadi air doang. Harusnya film ini udah tentang Nunung aja POV-nya. Kayaknya lebih seru deh, asli, daripada POV Norma. Maksudnya POV Norma itu boring kata aku, karena dia tuh emang baik kan. Terlalu baik sih. Iya, terlalu baik. Jadi ya udah gitu aja gitu. Harusnya POV Nunung asli bude. Iya, dari mulai dia merasa semua baik-baik aja sampai jijik sama kedua orang ini gitu. Ya, salah satu kekurangan aku tuh itu gitu. Kita tuh di sini kayak diliatin terlalu lama gitu betapa baiknya Norma di awal. Gue mah nggak perlu tahu Norma udah baik banget emang gitu. Baik gitu gak sih aslinya ya? Kita juga gak tahu sih. Tapi pas aku ini jadi kayak ngingetin aku sama sinetron-sinetron zaman dulu yang tersakiti mulu terus dia. Jadi harus baik banget gitu diliatin. Dia tuh di awal tuh pokoknya wah kayak tanpa celah gitu lah. Iya banget. Boring anjir asli. Itu treatment zaman dulu asli. Ada gak sih orang yang udah disakitin sampai parah banget terus masih kayak baik banget gitu? Aku gak tahu sih ya. Soalnya dia kan mandiri ya. Biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh orang-orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan kayak gitu. Jadi nurut aja kayak gitu. Bener. Atau udah punya anak atau apa gitu. Di sini tuh kayak ya ampun udah digini-giniin masih aja kayak baiknya minta ampun. Gini loh kan ada yang yaudah deh gue diem
aja tapi gue benci sama dia, tapi dia mah enggak. Kalau Norma tuh kayak aku tetap sayang aku, gitu. Jadi kayak ada nggak ya gitu. Sulit gitu ya mengingat ini ceritanya tahun sekarang gitu ya, maksudnya tahun-tahun iya. sudah modern gitu ya. Kalau ini cerita tahun 90 masih iya. Dan di kota besar ya, maksudnya bukan kayak di kampung. Sebenarnya aku juga suka sih lokasinya yang diambil ya. Di sini kan lumayan banyak ya. Dari mulai rumahnya real, maksudnya enak lah, rumahnya hidup gitu kan. Terus supermarketnya, masjidnya, warungnya, bahkan itu kayak oke. Tapi itu kan bare minimum ya. Iyalah. Nggak deh, tapi aku suka sih maksudnya dengan keragaman tempatnya itu, lokasi. Apa lagi? Udah. Udah ya, nggak ada lagi ya, sulit. Biasanya kan kalau film-film itu ada bagian dia nih selingkuh nih. Terus si sang istri itu mengetahui ada sedikit-sedikit mencium bau-bau. Kayaknya ini nih tapi enggak. Terus dia menyelidiki atau apa. Kalau di sini tuh nggak ada. Jadi kayak ya udah dibikin dua. Yang satu lagi bakbikbuk. Tapi si istrinya ya udah dengan kegiatannya sendiri. Jadi kita sebagai penonton ya udah kita melihat itu, Normanya sedang mencari tahu atau apa kayak gitunya kurang gitu. Jadi kitanya nggak kayak ada di posisi Norma pas ngelihat itu biasa aja gitu, nggak bikin kayak bentar lagi lo ketahuan lo atau apa gitu kan. Ini tuh kayak gitu kan bikin greget ya. Kalau ini tuh nggak ada gitu, yang awal doang kan yang pas ada suara gerdak-gerduk. Ambok masuknya Norma itu sampai 3 ya, 1, 3 harusnya gitu ya. Aduh, dia ngumpetin apa sih? Cancut cowoknya. Heran gue sama si Irfan ya. Mas udah begitu cancut lupa dipakai. Itu mah normal lah. Gue mah kalau udah begitu cari dulu cancut pertama. Ya kan nggak mungkin celana panjang. Gatal dong. Oh gitu ya. Iyalah. Iya kan? Kenapa coba? Ya nggak tahu. Iya kan nggak tahu. Kenapa bisa ada orang berhubungan seksual tapi kolor dilupakan, itu tuh bingung gak gue. Terus yang pertama-tama dia pengen nyium si mertuanya, terus kayak aduh jangan ya kan. Terus Irfan langsung cabut naik motor ngebut, tabrakin ke trotoar. Itu mah harusnya keserempet truk ya, kan ada truk tuh belakangnya ya. Bagus mah diserempet truk lah. Lagi ngaceng kali ya, tapi nggak jadi. Jadi kayak kesal. Astagfirullahaladzim. Itu kan sempat ciuman kan, ciuman terus nambah ciumannya. Sampai rumah dia minta maaf dong sama istrinya. Iyalah. Astagfirullahaladzim. Kan kayak gitu. Sampai sujud-sujud, cium minta berkali-kali, habis itu minta maaf. Kan baru ciuman, jadi mikirnya minta maaf dulu. Bajingan emang itu, dajjal. Tapi dari situ juga bagian orang-orang lain mencurigainya itu kayak terlalu cepet. Nah, iya itu juga kan? Sih. Tiba-tiba kan ada momen di mana Nunung tiba-tiba lagi lihat gitu motor kan, terus ya udah besoknya maksudnya langsung ngajak Erik Estrada itu loh. Maksudnya tuh kayak langsung jumpy gitu loh. Iya jadi banget. Kayak nggak smooth itu yang aku bilang, kan harusnya ada adegan-adegan kecil gitu yang ngeliatin. Dia tuh curiga, emang sih ada pertama Nunung ngeliat yang yang dia lewat motor terus ada Irfan masuk ke rumah. Iya itu kan emang pertama. Cuman itu doang gitu. Abis itu tuh tiba-tiba Nunung udah kayak gini-gini loh, nyari-nyari gitu loh ke kamar. Iya, kan iya. Aneh banget maksudnya. Aneh banget. Orang cuma lewat doang ya wajar aja misalkan itu rumahnya. Kecuali ke rumah orang gitu ya. Iya. Tapi Irfan jenius emang. Selingkuh itu jangan di hotel atau apa, di rumah sendiri. Ya bagus, gerbek keluarga, mampus. Kata pepatah kan tempat paling aman itu adalah tempat musuh. Asik. Jadi katanya kalau kamu sembunyi di tempat musuh justru paling aman, gak akan ketahuan. Film superhero kali ya. Iya, kalau film perselingkuhan gitu juga ternyata. Nggak tahu juga sih. Tadi kamu bilang sayang banget sih kalau kata aku. Jadi actingnya tuh bagus-bagus semua, tapi karakternya tuh nggak bagus gitu. Benar. Karakter yang dibikin, maksudnya kayak tadi yang kamu bilang sampai terus-terusan kayak berpikir ini si Ambu kenapa ya, judes banget. Emang nanti dijelasin. Cuman menurut aku penjelasannya itu kurang dapat kalau ke aku. Maksudnya dia kan cuman bilang setengah hidup saya 25 tahun apa gimana gitu ngurusin anak dan ini gitulah intinya. Kenapa mereka nggak pisah aja? Iya betul. I mean dia kan nggak cinta, suaminya juga kelihatan kayak nggak cinta gitu. Jadi ya udah, apalagi yang dipertahankan. Bahkan Norma ngomong kan, Abah kerja di Jakarta itu ngindarin Ambu ya gitu. Jadi kayak loh, aneh gak sih? Iya benar. Gitu. Alasannya itu apa? Nggak kuat gitu. Sama kayak si Irfan, dia suka sama ibunya Norma itu, menurut aku kayak terlalu cepet aja gitu. Iya sih, cuman gara-gara apa? Gara-gara cium tangan, gara-gara wangi. Lu cium tangan mulu, lebaran udah lewat tuh. Cium tangan mulu. Terus gara-gara wangi langsung gitu ya.
Atau gara-gara dipijet ya? Lu pijet doang aja udah kemana-mana pikirannya. Ya Allah, dibalur bentar. Habis itu langsung dia nyium lotion. Iya, di supermarket. kayak orang ngelem Aibon. Kayak gitu. Deket banget aja. Iya deket banget itu. Kenapa sih gak langsung diginiin nih? Dituangin ke mukanya. Sumpah aneh banget itu. Bisa-bisanya di situ kan. Wah, ini psikopat. Iya, psikopat bener. Yang bingung juga ke aku itu adalah keterangan waktu sebenarnya. Iya, betul. Jadi di sini yang kayak kamu tadi bilang kan jumpy gitu. Mergokin, terus dia kabur, terus dia bobo di rumah Bude ya kan, pertama tuh dia mau warga kan. Nah udah kayak besokannya terus tiba-tiba warga ngancurin tokonya. Itu kayak aneh gitu. Ada gak sih kayak orang, yuk rumahnya hari ini, besok warungnya gitu. Jadi kayak aneh gitu, potongan-potongan aneh. Udah gitu dia kayak pergi sama bapaknya. Aku pikir dia ngekos di yang jembatan itu. Tiba-tiba nggak tahu ada adegan maaf atau enggak gimana tiba-tiba dia pulang kerja bawa makanan dua terus ngegap. Iya, terus buat ibunya atau buat suaminya lah ya, pokoknya dia pulang lagi. Masa kayak loh kok dia padahal udah kayak nangisnya heboh dan sakit dan lain-lain, nggak ada adegan kayak gimana tiba-tiba langsung kayak loh udah pulang kerja lagi bawa ini. Tadinya aku berpikir ada yang kelewat apa gimana gitu, kayak gitu. Bahkan yang kata si A Irfan resign, dia mau jual motor kan, motor yang dikasih itu kayak kenapa harus saat itu juga, berapa lama dia, masa kenapa dia jual, dia nggak punya uang. Betul. Berapa lama dia nggak punya uang. Aneh sih keterangan waktunya sih kalau buat aku. Karena aku juga ngerasa ketika kejadian di Gerbek itu tuh klimaks gitu, puncak. Abis itu film tuh kayak malah draggy, bingung gimana mengakhirinya. Iya, jadi kayak diada-adain buat adegan melodrama, nangis-nangis gitu, tapi bingung gimana ini resolve-nya gitu. Iya. Bener gak sih? Dan ini sih kayak ngapain sih sampai 2 kali banget. Kalaupun emang kejadian aslinya seperti itu, tapi ini kan film ya, nggak perlu kayak jadi begitu lagi. Di awal tuh aku kayak sedih ngelihatnya kan, kayak ya Allah aku salah apa, pokoknya sampai nangis berlutut-lutut itu kayak ya Allah sedih banget sih, emang parah, jijik gitu ya kan ngebayanginnya. Tapi habis itu balik lagi yang ngasih makan terus ketahuan lagi, itu jadi kayak kok 2 kali banget. Terus satu ronde kayak dulu lah sebelum cabut. lagi pakai baju lagi biadab itu. Kejadian di Gerbek juga kan, itu di Gerbek udah rame gitu ya. Iya itu aneh sih, itu aneh. Orang udah kalau warga jadi Irfan mah gue loncat ke jurang ya lo ya. Lari. Ini mah di dalam. Iya di dalam aja, terus belum pakai apa-apa lah bajunya. Iya, atau pura-pura kayak sholat ya. Pura-pura sholat lagi gitu. Jadi biar kegep enggak ini banget. Enggak, jadi gini. Kok enggak dibuka-buka? Iya sholat dulu gitu. Setan tuh lebih. Atau mandi langsung. Iya, kenapa enggak dibuka lagi mandi wajib. Itu nggak banget. Terus ibunya masih pakai selimut. Emang sih abis itu kan mau adegan itu kan dramatisir banget, tapi jadinya kayak aneh. Secara logika orang udah sewarga masyarakat di luar gerubuk dia masih di dalam dengan tidak pakai baju, itu aneh sih. Terus Norma datang dengan kuenya tahun yang nyala dari kantor. Dari kantor kayaknya dinyalain. Ya Allah kasihan Norma. Kaki gitu ya. Sebenarnya dramatisir boleh sih, tapi nah ini nih terlalu yang ngebedain film dengan sinetron ya menurut aku gitu. Batasnya itu di sini kalau kata aku gitu. Ibarat dalam maut ada bagian kegap dan lain-lain, tapi kan masih make sense. Kejadiannya itu ya set gitu, nggak terlalu lebay gitu, udah aja gitu. Pada tawan tuh marah-marah cas udah gitu. Kalau ini tuh sampai bokeh ulang tahun. Terus udah warga heboh gitu, ngetok-ngetok masih megang. Kesian sih. Mas aku di situ tuh acting dia bagus banget, tapi kenapa jadi digituin? Dobrak terus ditarik keluar gitu ya. Terus yang lain pada ngerekamin, terus Nunung marah-marah. Ini aib orang, kenapa kamu rekam? Lah itu yang manggil siapa kalau bukan dia? Kan dia yang pertama kali kepo. Anjir, kenapa bisa begitu dialognya? Iya, harusnya mah gak usah ada kata-kata gitu gak sih? Satir kali itu sebenarnya. Iya, ini aib orang, kenapa kamu filmin? Kayaknya gitu, sama kayaknya, sengaja kayaknya. Astagfirullahaladzim. Nyindir diri sendiri dong. Nyindir diri sendiri, bagus ini. Oka Aurora yang nulis, hebat. Iya, bagus. Terus ngomongin detail, beberapa juga ada yang ini sih tidak sengaja kelihatan. Apa itu? Ada adegan yang kata mereka mau berbuat kesetanan itu di warung seperti biasa. Nah terus kan gerobak mie ayam. Ada kamera, ngeliat gak? Iya gitu. Dari kaca, dia maju gitu. Aku nih kelihatan banget jelas. Pokoknya ada si Norma kayak nih, dia lagi mau berbuat yang tidak di situ. Harusnya ada adegan gerobak goyang ya. Bubuk. Di mana ada dalam panci ya?
Di dalam air mendidih ya. Biar sekalian kena karma. Habis jauh banget, pengen begituan tutup dulu pintu depan, terus bawa ke pintu belakang gitu ya. Baru aku lihat warung mie ayam gede banget tuh dalamnya ya. Mantap. Ada gudangnya ya. Ada gudangnya. Gerobak-gerobak lagi. Iya. Astagfirullahaladzim, harus begitu ya? Aku bingung deh, kenapa sih kalau film-film apapun ya, mau dalam mau luar itu kalau lagi begitu tuh gerobak-gerobuk gitu sih. Nggak bisa biasa aja ya? Gimana biasa aja? Normal Buka aja dulu, sih. gelar dulu karpet gitu ya. Aduh, itu kayak Ayo pelan-pelan. Ya benar sih, harusnya mah pelan-pelan aja biar nggak kedengeran. Kan itu intinya, bermain dalam silent. Kalau yang udah nikah paham lah, apalagi yang udah nikah punya anak ya. Astagfirullahaladzim, curhat ya Anda ya. Enggak, pasti Anda akan makin hebat mode silent ya. Terus sama ini sih, detail terakhir kenapa di penjara. Ya benar. Di situ cuma dibilang, ya gini, tapi maksud aku kenapa? Apa karena perzinahan atau karena nyuri motor? Kan dia sempat ngomong maling gitu. Aku nggak tahu ya itu karena apa, dan aku nggak cari tahu kenapa juga. Benar. Di kita nggak mau tahu juga gitu ya. Harusnya sih infonya ada, harusnya infonya lebih jelas. Soalnya kan kita kadang mau nonton ya nonton aja, nggak mau tahu cerita aslinya juga nggak masalah. Kan? Terus ini lagi pas itu ya Allah, Norma emang malaikat ya, masih aja dia bisik gitu kan kayak saya boleh nggak ngomong, aku masih sayang Ambu lah gitu lah, pokoknya apa minta maaf, terus dasar anak durhaka bilang gitu kan. Harusnya kamu melindungi Ambu, bukan malah melaporkan Ambu. Kalau aku mah langsung, kan pas nih posisinya gini kan, aku langsung aku patahin. Gantian tuh di pengadilan. Ya kamu duduk di sini. Ya, yang penting aku puas. Kurang ajar sekali. Pembunuhan. Terus udah gitu ketuk palu, des nangis. Kalau aku mau bawa konfeti. Dar seneng happy, aku langsung party. Ini nangis loh dia, ya Allah baik banget emang. Norma the best sih. Aku sih nggak bisa kayak gitu. Sayang sekali gitu ya. Maksudnya treatment karakter di sini masih terlalu terlalu hitam dan putih, terlalu malaikat, sangat boring anjir ya, sangat boring untuk ukuran film modern gitu ya. Memorable mah buat aku ya itu aja lah tadi, Nunung muntah Listerine. The best sih. Aku suka ini pas yang kata dia yang marah sama Ambunya akhirnya, yang kata dia ngomong istighfar Norman, istighfar itu mantap banget. Langsung Norman juga, kamu yang istighfar itu, aduh. The best sih, akhirnya dia ngomong gitu ke ibunya. Ada di trailer tuh yang kata Ambu pakai baju merah, itu aku pikir itu kejadian di dunia nyata kan, ternyata enggak kan. Itu kurang ajar sih emang suaminya. Maksud aku dia udah bulan madu kan, dia ini kan abis bikin salah tuh, yang abis gerabak-gerubuk cium nambah itu. Terus dia minta maaf, terus kan ayo aku punya hadiah buat kamu nih, kita bulan madu. Malamnya Norma sudah sangat udah pakai merah ya, udah pakai gaun tidur yang dari sutra gitu kan. Emang dari sutra? Tahu banget mulus ya? Mulus gila. Kayak gitu. Masa diem aja. Iya, dia ngeliat kalo istrinya. Kalau bisa di beranda langsung. Iya kan? Itu harusnya. Tapi emang dasar lelaki sialan ini, gitu ya? Dia ngeliat istrinya kayak gitu kayak ngeliat kuntilanak merah tau gak? Astaga, malah kayak ketakutan gitu. Kenapa? Sampai bingung kan istrinya. Terus dia malah kepikiran sama mertua emang. Aduh. Irfan ya. Irfan. Padahal mah sikat aja dulu, nanti pulang-pulang sikat lagi yang lain gitu maksudnya. Muka lu gue sikat sini. Nggak ada akhlak itu, sumpah. Kasian banget sih. Setelah itu kan si Norma juga bilang mau punya momongan ya kan, yang di kamar. Udah pakai dress lagi warna lain, nah, tapi mulus pokoknya lah kainnya. Yang kayaknya air itu langsung ngeglosor ke bawah. Langsung. Aku capek, hati-hati guys. Kalau pasangan kalian bilang gitu pasti lagi mikirin sesuatu. Pasangan yang mana dulu? Kalau yang bilang capek istrinya bisa jadi emang dia benar-benar capek. Gitu ya. Hati-hati guys. Kalau suami yang kayak gitu entah ya. Bisa suami ya, bisa capek juga. Mungkin capek langsung, selalu dalam kecapean pun pasti bisa gitu bergerak ya dalam situasi apapun. Suami mah siaga, makanya ada istilah suami siaga. Aku pikir siaga itu kalau mau lahiran dan lain-lain loh. Siaga yang apa nih? Quotes-quotes yang ada di film ini salah satunya adalah jangan bohong loh, nanti dosa.
jangan bohong loh, nanti dosa. Padahal suaminya yang bohong. Nafasnya penuh dengan setan dan penuh dengan nafsu setan, padahal dia yang bohong terus, tapi dia selalu ngomong ke istrinya. Iyalah. Jangan bohong lo dosa, jangan bohong lo dosa itu. Kalau bohong masuk neraka. Iya, kalau bohong. Yang bagus yang pas dia nganterin awal-awal PDKT yang pakai motor jalan itu kan, si Norman nanya, air depan tuh dulu banyak yang ngeceng ya. Iya, kamu juga. Asik. Itu adalah salah satu. Mantap. Itu adalah red flag guys. Kalau ada yang kayak gitu, itu udah langsung Norman. Nah itu Tisa Biani dapat tuh acting kayak malu-malu salting iya mukanya itu ya. Cuma Tisa Biani kayaknya yang bisa begitu. Sayang banget sih kayak aktornya bagus-bagus tapi dibikin karakternya kayak gitu jadi benar-benar. Iya dan secara treatment pun ya kayak tadi kita bilang ya masih terlalu jadul gitu dan boring. Maksudnya enggak. Kejadian ini padahal belum jadul-jadul banget ya. Iya makanya secara eksekusinya tuh kayak wow gitu. Lebay, berlebihan ya. Benar-benar kayak nggak sesuai aja gitu sama zaman sekarang yang harusnya bisa dibikin lebih modern kalau kata aku sih gitu. Ya emang Hanung sih yang piawai mengolah begitu-begitu sih. Iya sih. Kita harus kasih skor ya. Sebenarnya nggak mau tapi ya udah kasih aja. Untuk mengapresiasi yang mainnya aku mah. Iya benar. 5. Iya aku juga. 5 lubang. Tau nggak yang kata dia goncengin ibunya? Langsung kayak gitu ya. Lubang doang bukan jurang ya. Tolong. Di depan memang suhu ada lubang. Mari kita terabas. Malah dicari ada yang lebih dalam nggak lubangnya. Itu baru player sejati kayak gitu. Hati-hati kalau pasangan pantes kalian motornya rusak mulu ya. Itu kerjanya nyari lubang biar cewek-cewek tuh kayak digonceng udah kayak gitu-gitu, mending kamu pegangan di belakang. Suka ada besi gitu kalau di motor. Mending kamu pegangan belakang deh, nggak usah depan. Gini nih, jam. Soalnya ini trik-trik kadal kelas apa nih kalau kayak ini, kelas teri ya. Silakan menurut kalian gimana filmnya ya, komen apapun ya di bawah. Kalau masih belum puas, kasih skor dan reviewnya di skorfilm.com juga ya. Iya. Silakan. Kalau kalian sudah nonton film Lebaran kan kita udah semua review nih. Urutannya apa aja, kamu nonton berapa, terus urutannya. Betul, apa yang kalian suka dari 5 film Lebaran yang tayang ya, urutin. Silakan. Atau kalau misalnya nonton 3 ya apa aja gitu ya, nggak apa-apa, nggak harus semua. Seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, subscribe, follow semua sosial media Senekrip. Join membership Senekrip juga. Dan kalian juga bisa beli kaos Senekrip yang baru ya. Silakan, ada linknya di bawah di deskripsi video. Dan ya udah kalau gitu selamat beraktivitas kembali. Liburan sudah selesai. Bye bye.